bahan yang dibutuhkan pada proses osmosis pada kentang. Yang pertama adalah garam. Yang kedua adalah 2 potong kentang yang masing-masing sudah dipotong dengan panjang 5 cm. Lalu kita juga membutuhkan 2 gelas kaca bening. Gelas pertama diisi air panas dan gelas kedua diisi dengan air biasa. Langkah selanjutnya, kita masukkan sebanyak 2 sendok teh garam ke dalam gelas kedua. Lalu kita aduk sampai rata. Nah, di sini dapat terlihat jelas perbedaannya bahwa air pada gelas kedua warnanya lebih putih, sedangkan air pada gelas pertama warnanya tetap bening. Lalu di sini saya masukkan 2 buah kentang ke dalam gelas. Lalu kita pasang timernya selama 30 menit dan kita akan lihat bagaimana perubahan yang terjadi pada 2 buah kentang tersebut. Setelah 30 menit kita matikan timernya, lalu kita angkat kedua buah kentang tersebut dari air. Pada kentang yang direndam selama 30 menit di dalam air garam mengalami perubahan warna, yakni mulai sedikit kuning kecoklatan. Lalu terjadi juga perubahan panjang, mengalami penyusutan yang awalnya 5 cm menjadi 4,8 cm. Pada kentang yang direndam pada gelas pertama yang diisi air biasa selama 30 menit, terjadi perubahan warna yang sedikit lebih putih dan perubahan panjangnya ini yang awalnya 5 cm menjadi 5,1 cm. Kentang yang direndam menggunakan air garam teksturnya lentur dan tidak mudah patah. Sedangkan kentang yang direndam dengan air biasa teksturnya keras dan mudah dipatahkan. Dan ini adalah perbedaan kedua tekstur kentang saat ditekan. Selanjutnya adalah praktikum difusi pada air dan teh celup. Di sini kita hanya membutuhkan air panas, air biasa, dan 2 buah kantung teh celup. Lanjut, kita masukkan teh celup ke dalam masing-masing gelas yang telah diisi oleh air panas dan air biasa. Langkah selanjutnya kita pasang timer selama 15 menit. Lalu kita lihat serta kita catat apakah ada perubahan antara air pada gelas yang pertama dan air pada gelas yang kedua. Di sini dapat dilihat pada 3 menit pertama, pada gelas yang pertama air tetap putih bening, dan pada gelas yang kedua airnya mulai sedikit kemerahan. 3 menit kedua, pada gelas pertama airnya agak sedikit kekuningan. Pada gelas kedua airnya berwarna merah sedikit kecoklatan. 3 menit ketiga, pada gelas pertama airnya kuning mulai kecoklatan. Pada gelas kedua airnya berwarna coklat muda sedikit kemerahan. 3 menit keempat, pada gelas pertama airnya kuning kecoklatan. Pada gelas kedua airnya berwarna coklat kemerahan. 3 menit kelima, pada gelas pertama air berwarna coklat muda, dan pada gelas kedua air berwarna coklat tua. Nah, teman-teman, di sini kita dapat melihat perbedaan warna yang sangat jelas antara gelas pertama dan gelas yang kedua. Pada gelas kedua yang berisikan air panas, terjadi perubahan ataupun proses difusi yang sangat cepat akibat suhunya yang sangat tinggi. Warnanya pun coklat tua, kemerahan, dan lebih pekat dibandingkan gelas yang pertama. Lanjut, pada gelas yang pertama ini berisi air dingin. Proses
difusinya lambat dibandingkan pada gelas yang kedua, dan perubahan warnanya pun tidak sepekat pada gelas yang kedua yang berisikan air panas. Bahan warna di sini menjadi coklat muda. Baik, di sini saya akan membacakan sedikit materi tentang transformasi pasif dan transformasi aktif. Transformasi pasif adalah transfer yang tidak memerlukan energi. Transfer ini berlangsung akibat adanya perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan yang akan berpindah dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Ada 3 macam transformasi pasif, yaitu difusi, difusi terbantu, dan osmosis. Contohnya adalah masuknya oksigen dari paru-paru ke seluruh darah. Transformasi aktif adalah transfer yang memerlukan energi. Energi yang digunakan di dalam sel adalah ATP atau adenosin trifosfat, yaitu energi kimia tinggi yang berasal dari hasil respirasi sel. Pada transfer aktif terjadi pemompaan melewati membran yang melawan gradien konsentrasi. Transformasi aktif memiliki keseimbangan di dalam sel. Contohnya, proses penyerapan glukosa di dalam usus manusia.